Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati mengguncang istana dasar samudra. Setiap kehidupan yang mawana tentu mempunyai alamnya masing-masing, baik itu kehidupan makhluk di daratan, di udara maupun di lautan, masing-masing dengan dunianya atau alamnya. Tiadalah kita mengetahui bagaimana hakikat dari suatu keadaan kehidupan makhluk-makhluk tersebut tanpa kita menyelami dan memasuki alam dari kehidupannya itu. Di dalam olah kepribadian diterangkan, jika hakikat seluruh alam adalah diri kita, maka tiada yang di luar itu. Memahami yang di luar itu hakikatnya adalah memahami yang di dalam diri ini. Owah kingsirnya batin sangat berpengaruh pada kehidupan aras mikro dan makrokosmos jagat agung, jagat alit di alam raya ini, menyelam sedalam-dalamnya ke dalam samudra Minangkalbu yang di dalamnya terdapat beraneka ragam kehidupan mikro-makrokosmos makhluk segenap sagung dumadi. Mencebur ke dalamnya dan luruh bagai menyatu mampu lebur di dalam setiap kehidupan. Betapa kita semakin mampu mengenal diri kita yang hakikatnya adalah hidup di dalam semua kahanan. Setiap sesuatu yang nampak di hadapan kita, hakikatnya gambaran pancaran wujud dari sebagian pribadi kita yang nampak. Bagai bercermin di dalam diri, cermin diri akan kembali memantulkan biasnya sesuai dengan owah kingsirnya batin kita. Panembahan Senopati mencapai puncak sholatul ilminya ketika beliau tafakur dan tadabur, terkenal dengan istilah sedakep salaku tunggal, mencapai kehidupan diri dan menemukan hakikat hidup yang sebenar-benarnya tentang diri dan pribadi, yang mampu mengguncang istana dasar samudra biru. Setelah bersemedi di tengah samudra pantai Parangtritis, memohon kepada Gusti Allah agar dirinya diizinkan untuk menjadi raja di tanah Jawa, Senopati lalu berjalan di atas air menuju darat. Jalannya bagaikan berjalan di atas tanah saja. Hebatnya, selama bersemedi di tengah samudra, badannya tidak basah walau diterjang ombak berkali-kali. Begitu dekat dengan bibir pantai, alangkah terkejutnya dia melihat Sunan Kalijaga berdiri di sana. Dia lalu bersujud dan memohon ampun karena telah berani menyombongkan diri dengan ilmunya itu. Sunan Kalijaga lalu berkata, "Bangunlah hai putra Ki Gede Pemanahan, janganlah menuruti kelemahan hati yang menyuarakan keserakahan. Enyahkanlah bisikan setan itu, bangkitlah hai murid Cakatingkir." Senopati lalu bangkit. Sunan Kalijaga kemudian bertanya padanya, "Apakah benar kau sangat ingin menjadi raja yang menguasai tanah Jawa ini?" Senopati mengangguk perlahan. Sunan Kalijaga bertanya lagi, "Meskipun itu berarti kau harus berhadapan dengan guru sekaligus ayah angkatmu, Sultan Hadiwijaya, dan berperang dengan seluruh negeri Pajang yang selama ini menjadi negeri tumpah darahmu dan tempat almarhum ayahmu mengabdi." Senopati lalu menundukkan kepalanya, tubuhnya berguncang, air matanya meleleh, lalu pelan berkata, "Hamba selalu memohon petunjuk kepada Gusti Allah, namun belum mendapatkan petunjuknya. Mungkin Gusti Allah memberikan petunjuknya lewat Kanjeng Sunan." Sunan Kalijaga tersenyum lalu kembali membuka mulutnya. "Baiklah Senopati, akan kuberikan pelajaran yang amat tinggi dari Kanjeng Rasul untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat." Sunan Kalijaga menghela nafas sebelum memberikan wejangannya.
Lalu sambil duduk di atas sebuah batu karang, dia memulai wejangannya kepada Senopati. Perang itu sesungguhnya hanyalah suatu alat penghancur untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh kebatilan, diganti dengan yang baru. Timbulnya suatu peradaban itu adalah karena perombakan dari yang silam yang manusia rusak sendiri. Agama Islam lahir sebagai agama penutup. Tidak akan ada lagi agama yang diridhoi oleh Gusti Allah selain Islam. Kitab suci Al-Quran lahir sebagai pelengkap dari semua kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Memang sudah menjadi takdir yang maha kuasa kalau semua pemeluk kitab sebelum Al-Quran itu akan selalu memusuhi para pemeluk agama Islam jika mereka menolak untuk masuk Islam. Dan di antara para pemeluk Islam pun akan selalu muncul perbedaan. Hal itu dikarenakan terbatasnya daya berpikir manusia yang tidak akan pernah bisa menyingkap takdir ilahi. Sambil memandang ke arah laut, Sunan Kalijaga menyedakapkan tangannya lalu melanjutkan ucapannya. Tanpa persengketaan, manusia tidak akan bergairah untuk hidup lebih maju. Tanpa perang pun semua makhluk akan menemui ajal yang telah digariskan. Setelah itu diganti dengan manusia yang baru untuk meneruskan sisa pekerjaan yang telah mati. Demikianlah seterusnya seperti alam raya yang terus bergerak, berputar, dan tidak pernah diam. Demikian pula pikiran manusia, setiap detik bergerak terus, tak pernah berhenti. Manusia sebagai tempat roh akan mengalami masa bayi, kanak-kanak, dewasa, sampai kemudian mati. Bagi yang tawakal, berserah diri kepada Gusti Allah, tidak akan goncang hatinya. Walaupun tidak perang, alam akan merusak dan menghancurkan kehidupan agar manusia menjadi sadar bahwa dia tak berkuasa apa-apa di dunia ini. Pandanglah kehidupan di sekitar Kesultanan Pajang, anakku. Mereka itu adalah manusia-manusia yang tak menyadari asalnya dan diperbudak oleh khayalan. Perjalanan hidup manusia tidak bisa tetap. Bagaikan alam, ada terang dan gelap, ada panas dan dingin, berubah-ubah sesuai kehendak yang maha kuasa. Usai hidup di alam kasar ini, tak ubahnya seperti kehidupan mata, cepatnya bila dibandingkan dengan usia alam yang berjuta-juta tahun. Oleh sebab itu, tentulah segala cerita apapun semua cobaan dengan ikhlas menerima kepada yang telah digariskan oleh Gusti Allah. Sunan Kalijaga lalu mengelus-elus jenggotnya. Atma atau roh itu tak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun, tak dapat dilihat, tak dapat dipikirkan, tak bisa berubah sifatnya. Bisa dibunuh walaupun jasad yang menjadi tempatnya bersemayam dihancurkan. Semua makhluk pada permulaannya tidak tampak. Setelah melalui nafsu birahi antara pria dan wanita disatukan, barulah dibentuk dalam rahim. Setelah dilahirkan, barulah nampak. Semenjak kecil hingga tua bangka, mereka tak menyadari bahwa mereka berasal dari tak tampak, yaitu tiada. Kematian menjadi momok menakutkan bagi yang tak mengenal atmanya. Orang seringkali memperbincangkan tentang roh. Meskipun demikian, hanya beberapa orang saja yang mengerti pada sifat abdi itu. Ada dan tiada sama saja bagi siapa yang sesungguhnya mengetahui sejatining kebenaran. Yang menguasai manusia dalam lahir adalah panca indera setelah menjelma menjadi manusia, sedangkan atma sudah ada sebelum manusia lahir ke dunia. Tapi janganlah menyekutukan atma dan panca indera, karena di dalam panca indera itu terdapat nafsu, pikiran, itikat, perasaan, dan akal.
Siapa yang beretikat baik, pikirannya pun akan tenang, nafsunya dapat terkendalikan, perasaannya akan lebih tajam, dan akalnya pun akan lebih cerdas. Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca inderanya dan memusatkan akal budinya terhadap atma untuk bersujud, berserah diri kepada ilahi, dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejati nan abadi dunia akhirat. Ilahi adalah yang tak ada habis-habisnya dan tertinggi, yang menitipkan alam semesta dengan segala isinya. Adi Atma adalah roh suci yang bersemayam dalam diri manusia. Setan adalah nafsu negatif yang menimbulkan nafsu keduniawian. Siapa yang mengingat bahwa Gusti Allah adalah yang paling esa berkuasa, maka dialah yang mengetahui kebenaran. Deru ombak menggetarkan tempat itu, semakin lama semakin pasang. Namun Sunan Kalijaga meneruskan wejangannya. Orang yang sempit pikirannya menganggap ilahi itu hanya bersifat tidak kelihatan dan beranggapan ilahi itu omong kosong belaka yang tidak masuk akal. Padahal ilahi ada di mana-mana dalam segala bentuk dan kekal sifatnya, yang memberikan daya berpikir pada seluruh manusia. Bukan ilmu ataupun kesaktian fisik yang bisa menuntut ke jalan yang manunggal di jalan ilahi, karena ilmu tanpa disertai budi dan kesaktian lahir adalah kesombongan dan kemurkaan. Dia yang beriman, bertakwa dan bertawakal kepadanya dan berikhtiar mempersatukan dia dengan ilahi sambil menjalankan kebajikan dan menyebarkan ajaran ilahi, dia akan mencapai sifat yang diridhoi Gusti Allah untuk menjadi khalifah umatnya. Apa yang disebut pre-kebajikan adalah rendah hati, jujur, sabar, dapat melepaskan pikiran dan hawa nafsu keduniawian, dan tidak menyimpan kebencian. Siapa yang melihat bahwa benda yang saling bunuh dan bukan rohnya, siapa yang mengakui segala yang terjadi akibat kesalahannya sendiri, dialah yang nerima. Bangkitlah engkau Senopati anakku, kalahkanlah semua musuh-musuhmu, karena engkau adalah alat untuk melenyapkan angkara murka dan membentuk kehidupan yang baru di tanah Jawa ini. Sesungguhnya tanpa peranmu pun orang-orang Pajang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya sudah mati karena diliputi oleh benci dan dendam. Mereka orang-orang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya untuk melampiaskan hasrat serakahnya seperti serigala-serigala yang terkurung api, sebentar lagi hangus terbakar. Janganlah bersedih hati menghadapi ujian ini, Senopati. Semua yang kukatakan ini adalah petunjuk dari Gusti Allah, demi memberimu petunjuk atas permohonanmu kepada Gusti Allah siang dan malam. Wahyu keprabon untuk memimpin umat di tanah Jawa ini telah berpindah dari Sultan Hadiwijaya kepadamu, karena Pajang telah rusak oleh orang-orang yang serakah. Namun ketahuilah, Mataram akan berumur pendek dari mulai engkau, anak dan cucumu. Cucumu akan menjadi raja yang sangat kaya. Mataram akan mencapai puncak kejayaannya. Namun Mataram akan rusak oleh cicitmu karena bersekutu dengan orang-orang asing bertubuh tinggi besar, berkulit putih, berambut seperti rambut jagung, yang akan menyengsarakan seluruh umat di tanah Jawa ini. Kerusakan Mataram akan ditandai dengan munculnya bintang kemukus setiap malam. Sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Gunung Merapi sering bergolak dahsyat.
Senopati mengangkat kepalanya. Yang Kanjeng Sunan wejangkan benar-benar meresap dalam sanubariku. Hamba bersyukur ternyata Gusti Allah mengabulkan permohonan hamba dan almarhum ayahanda. Namun yang belum saya mengerti, mengapa di jagat ini begitu banyak aliran kepercayaan? Sunan Kalijaga menjawab, sumbernya hanya satu, seperti sumber air gunung yang sangat bersih tanpa ada kotoran mengalir ke bawah. Lalu beranak sungai di hulu, dialirkan ke setiap arah untuk dipergunakan macam-macam keperluan seperti minum, mencuci, mengairi sawah, dan lain-lain, sehingga kotor, sulit dibersihkan kembali. Begitupun pengertian tentang Tuhan. Siapa yang memuja Allah, dia akan pergi kepada Gusti Allah. Siapa yang memuja dewa, dia akan pergi kepada dewa. Siapa yang memuja jin, dia akan pergi kepada jin. Siapa yang memuja leluhur, dia akan pergi kepada leluhurnya. Namun tetaplah semua akan kembali kepada satu sumbernya, yaitu Sang Maha Pencipta, Gusti Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada pula orang-orang yang menyerahkan hartanya sebagai bukti kepada ilahi, namun di balik hatinya ia meminta kembalinya yang lebih besar. Itu namanya murka. Ada orang yang berpura-pura memuja ilahi namun mengharapkan upah. Dia tidak akan sampai kepada ilahi. Begitulah pengertian tentang Tuhan. Diolah beraneka ragam hasil pengertian akal tanpa budi, iman dan takwa. Tidak demikian dengan orang yang beriman dan bertakwa. Dia akan terus menuju mencari sumbernya. Dia tidak akan terpengaruh oleh kesibukan dan nikmat duniawi yang tercipta dari setan pembawa hawa nafsu yang merusak. Dia akan senantiasa tenang karena ia sadar bahwa semua pergolakan disebabkan oleh setan. Bagaikan orang yang berjalan di lorong gelap gulita yang menemukan pelita, demikianlah orang yang berserah diri kepada Gusti Allah. Senopati lalu bangun. Sunan Kalijaga lalu mengajaknya pulang ke kota gede. Mari anakku, aku ingin melihat rumahmu dan kota yang telah engkau bangun. Senopati menjawab, mari Kanjeng Sunan. Setelah sampai, Sunan Kalijaga memerintahkan Senopati untuk memagari rumahnya dan membangun tembok dari batu bata di sekitar kota gede dengan memberi petunjuk lewat air doanya. Senopati anakku, bila kelak engkau hendak membangun tembok benteng kota gede, ikutlah tempat di mana aku mengikuti air tadi. Nah, selamat tinggal anakku, aku hendak pulang ke Kadilangu. Senopati lalu membangun tembok kota mengikuti saran yang Sunan Kalijaga sampaikan. Wejangan itu pun diresapinya hingga kelak tiba saatnya ia menjadi raja sekaligus penyebar agama Islam di tanah Jawa ini. Demikian kisah Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati mengguncang istana dasar samudra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.